Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ayo ketua kelasnya pimpin doa dulu. Sebelum belajar berdoa dimulai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Berangkat semua. Alhamdulillah. Berarti tandanya kita diberikan nikmat sehat. Sebelum belajar, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri. Dirijennya masih ingat tidak kita belajar mengenai apa? Ada yang mau mengacungkan tangannya untuk berpendapat satu orang? Ayo. Kaila, kita minggu lalu belajar mengenai apa? Mesin cerdas dan non cerdas. Selain itu, etika apa aja? Etika penggunaan AI atau AA. Nah, kita bahas dulu sedikit. Mesin cerdas itu berarti mesin yang bagaimana? Otomatis. Ya, mesinnya otomatis. Kemudian mesin tersebut dibantu dengan kemampuan apa? AI atau KA. Contohnya apa? Pembersih debu ya. Yang apa? Yang otomatis. Terus selain itu aplikasi apa tuh? Google Maps. Terus TikTok, Google Translate, apa lagi? Instagram. Nah, kalau yang mesin non cerdasnya kipas angin, remote TV. Nah, yang membedakan mesin cerdas dan non cerdas itu apa? Otomatis dan tidak otomatis. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pemanfaatan kecerdasan artifisial yang disajikan melalui kegiatan mengamati pada PowerPoint dengan baik. Nah, nanti kalian mengidentifikasi apa saja manfaat-manfaat dari kecerdasan artifisial tersebut. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan penggunaan kecerdasan artifisial yang disajikan dalam PowerPoint. Nah, selain kalian mengidentifikasi, kalian juga akan mengembangkan dari kecerdasan artifisial. Selanjutnya
Selanjutnya kegiatan pembelajarannya hari ini kita ada 3. Yang pertama observasi, yang kedua berkelompok, dan yang ketiga individu. Yang observasi, kalian akan mengobservasi penggunaan aplikasi-aplikasi yang berbasis dengan KA. Yang kedua, kalian juga nanti akan belajar secara berkelompok untuk mengerjakan LKPD dan mempresentasikan. Yang ketiga, kalian akan mengerjakan soal secara individu. Nah, kita lihat gambar tersebut. Ini gambar apa ya? Google Translate. Apa sih Google Translate itu? Gunaannya? Oh iya, betul. Terjemahan berbagai bahasa. Ada yang pernah menggunakan? Pernah menggunakan? Ya, ini salah satu dari contoh dari kecerdasan artifisial. Kalau dulu nih, waktu zaman ibu kecil, waktu sekolah, pada saat pembelajaran bahasa Inggris itu harus membawa kamus. Kamusnya dibawa-bawa sama ibu. Kalau misalkan mau mengartikan, ibu harus buka dulu halamannya. Misalkan buku, berarti awalnya B, ibu cari dulu dari huruf B. Lama ya. Tapi sekarang zaman sudah canggih, sudah ada aplikasi dari Google Translate. Kalian tinggal masukin aja maunya bahasa apa, bahasa Arab, bahasa India, semuanya ada. Tinggal dimasukkan saja ya. Selanjutnya kita simak video yang ada di layar monitor. Ibu minta tolong simak dengan baik dan jangan mengobrol. Saat ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Tidak hanya di bidang yang dikategorikan pada teknologi, tapi juga di sektor-sektor seperti pertanian dan hiburan. Namun, tak sedikit orang yang menganggap artificial intelligence atau AI dan machine learning sebagai hal yang futuristik, imajinatif, dan tidak nyata. AI hanya ada di film-film science fiction seperti Terminator atau iRobot. Survei Mozilla menemukan dari 66.800 responden di seluruh dunia, hanya sekitar 10% yang sangat paham tentang AI, sementara 32% mengaku merasa khawatir dengan kehadiran AI. Nah, padahal contoh penerapan AI saat ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 10 contoh penerapan AI dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari saat kita bangun tidur. 1. Membuka ponsel atau smartphone. Salah satu hal pertama yang dilakukan adalah suggestion, mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita-berita bohong dan mencegah cyberbullying. Nah, kalian tadi sudah lihat videonya. Videonya berisi tentang apa? Tentang penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ada berapa tadi contohnya? 10. Coba disebutkan beberapa saja. Yang pertama apa? Membuka ponsel dengan apa sih ponselnya? Namanya apa ponselnya? Smartphone. Kemudian aplikasi apa? Media sosial. Sosial media ada apa aja? Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Selain itu apa lagi? Berbelanja. Nah, kalau misalkan kalian sering berbelanja di Shopee tuh, pasti kan ada rekomendasi produknya ya, yang sering kalian beli. Misalkan kalian sering beli baju, nanti di situ muncul ada rekomendasinya, misalkan baju yang lagi promo atau ada diskon. Nah, itu rekomendasi tersebut berasal dari AI atau KA. Selain bermain game juga itu ada beberapa aplikasi
itu di video ada beberapa aplikasi yang sering digunakan dalam sehari-hari. Nah, sekarang ada pemanfaatannya dalam dunia pendidikan. Nah, ini ada gambar apa ini? Google Classroom. Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Coba dibaca. Google Classroom adalah platform pembelajaran online gratis yang dikembangkan oleh Google. Fungsinya adalah untuk menyederhanakan dan mengelola semua aspek pembelajaran digital, mulai dari distribusi tugas hingga komunikasi antara guru dan siswa. Ini pada dasarnya bertindak sebagai ruang kelas virtual yang merupakan dan mudah diakses. Nah, jadi Google Classroom ini adalah platform pembelajaran online gratis yang dikembangkan oleh Google. Fungsinya adalah untuk menyederhanakan dan mengelola semua aspek pembelajaran digital, dari mulai distribusi tugas sampai komunikasi antara guru dan siswa. Jadi Google Classroom ini adalah ruang kelas virtual atau ruang kelas online. Jadi selain kita punya ruang kelas yang ada di sekolah, kita juga punya ruang kelas yang ada di online. Di ruang kelas itu sama kayak seperti kita. Ada misalkan pemberian tugas, kemudian ada komunikasi ya antara guru dengan murid ya. Kemudian yang kedua, apa ini yang kedua? Canva. Canva, apa itu Canva? Coba dibaca lagi. Canva adalah sebuah program desain gratis online yang berfungsi untuk memungkinkan siapapun membuat berbagai konten visual dengan mudah tanpa menyederhanakan proses desain yang biasanya rumit dan mahal. Canva. Kalau Canva itu adalah platform desain grafis online yang berfungsi untuk memungkinkan siapapun membuat berbagai konten. Nah, ini adalah slide yang Ibu buat ini adalah berasal dari aplikasi Canva. Jadi Canva itu siapa aja jadi bisa jadi desainer. Ada desainnya, tinggal kita pilih aja mau desainnya seperti apa. Nah, yang ketiga adalah Ruang guru. Apa sih ruang guru? Ruang guru adalah sebuah platform teknologi pendidikan asal Indonesia yang menawarkan berbagai layanan pembelajaran digital. Fungsi utamanya adalah untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas yang fleksibel dan berkoordinasi bagi siswa dengan berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA hingga persiapan ujian. Ruang guru, aplikasi ruang guru. Ada yang sudah pernah mendengar aplikasi ruang guru? Aplikasi ruang guru itu adalah platform belajar online. Jadi kita itu bisa melaksanakan bimbel atau les online gitu ya. Tinggal dibuka aja, di situ nanti ada gurunya, ada videonya, ada soal-soalnya lengkap semua. Nah, itu adalah pemanfaatan dalam bidang pendidikan. Selanjutnya bidang pertanian. Nah, yang pertama itu ada robot pemusnah hama. Jadi kalau waktu dulu petani itu tinggal nitrogen ya satu-satu. Kalau sekarang jadi ada robot yang udah tahu letak hamanya di mana. Udah tahu nih si hamanya ada di mana, langsung disemprotkan sendiri oleh si robot tersebut. Kemudian yang kedua ada drone pertanian. Jadi drone ini adalah ada yang sudah tahu drone? Nah, drone pertanian ini adalah drone yang membantu petani dalam bertani. Misalkan ada tanaman yang kekurangan air, maka drone-nya itu canggih, bisa menyemprotkan air. Itu di bidang pertanian. Selanjutnya di bidang apa, coba di bidang apa ini? Hiburan. Yang pertama ada apa ini? Netflix. Ada yang pernah memakai Netflix? Apa itu Netflix?
Coba dibaca. Indonesia adalah bangsa yang asing yang menyediakan film, serial TV, dokumenter, dan berbagai konten hiburan lainnya. Ya, jadi Netflix itu adalah platform layanan streaming yang menyediakan ada film, ada serial TV, ada film dokumenter, dan berbagai konten hiburan lain. Yang kedua nih, pasti kalian sudah tidak asing lagi apa itu? Betul. Apa itu? Itu adalah bentuk media sosial yang berfungsi sebagai situs berbagai video terbesar di dunia. Itu memungkinkan penggunanya untuk membuka, menonton, menyukai, berbagai dan mengomentari video. Ada yang terbiasa menggunakan YouTube? Ya. Pasti ya. Jadi YouTube itu adalah platform media sosial yang berfungsi sebagai situs berbagi video terbesar di dunia. Jadi semua video itu ada di YouTube ya. YouTube memungkinkan penggunanya untuk menambah, menonton, menyukai, berbagi dan mengomentari. Jadi nggak cuma nonton aja, kita bisa nge-like, kita bisa subscribe, dan kita juga bisa mengomentari. Oke, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut ke LKPD kelompok. Dibagikan LKPD-nya ya. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok dan bekerja sama. Kita lihat dulu sebelum mengisi, kita lihat dulu. Nah, di sini ada beberapa aplikasi, ada Netflix, Google Classroom, YouTube, Ruang Guru, Canva. Kalian kategorikan atau identifikasi mana yang termasuk aplikasi pendidikan dan mana yang termasuk aplikasi hiburan. Selain itu, kalian tuliskan cara pemanfaatannya dari berbagai aplikasi tersebut. Ya, ada 5. Silakan dikerjakan secara bersama-sama. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Ibu ya. Kerjanya kelompok 2, ayo silakan.
Coba dengarkan ya, kelompok lain jangan ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temukan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Silakan. Yang keras ya suaranya ya. Yang lain tolong dengarkan, jangan ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kategori pendidikan: 1. Guru paslon, 2. Ruang guru, 3. Angka. Kategori hiburan: 1. Netflix, 2. Youtube. Aplikasi: 1. Netflix. Cara pemanfaatan: untuk menonton serial TV, 2. Canva, mengedit foto atau desain, YouTube, menonton hiburan, mendengarkan musik dan lain-lain, 4. Ruang guru, belajar secara online, 3. Google Classroom, 5. Google Classroom, belajar secara kelas online. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temukan kelompok 1. Selanjutnya kelompok presentasikannya. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke. Sebelum lanjut lagi, kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri. Wow, let's move on foot. Very good. Now harder. Excellent. Final row. No. Repeat ya. Ready. Are you ready? Say hi. Very good. Go.
Ibu harus mikir dulu. Sekarang sudah ada aplikasinya, tinggal kalian deskripsikan mau lagu yang seperti apa. Nanti di rumah kalian buka Suno buat lagunya tentang kelas 6. Misalkan kelas 6 kalian pengen kelas 6 adalah kelas yang asik, atau kelas 6 adalah kelas yang menyenangkan. Nah, nanti kalian buat. Kalau sudah jadi lagunya, kirimkan ke ibu, ya. Ini ibu sudah ada contohnya. Ibu buat lagu untuk kelas 6. Kita lihat ya. Hari-hari penuh makna bahagia, perempuan cantik bersinar terang, laki-lakinya keren bersemangat riang, tersenang bertempat dengan kasih, selalu Sampai seperti ini ya. kita tumbuh bersama, semoga sukses menanti di sana. Nah, seperti itu contohnya ya. Nanti kalian buat maunya lagu yang seperti apa. Paham ya? Paham belum? Tugasnya paham? Sekarang kita lanjut lagi ke nah, silakan dibuka HP-nya. Kita mencoba mengembangkan penggunaan KA ya. Cari di Google Domini AI. Coba dulu. Buka ya Domini AI. Sudah bisa semua? Kalau sudah, ya, kalian siapkan satu foto yang ingin dirubah ke dalam AI ya. Domini AI. Nah, dari Gemini AI tadi, nanti kita proyeknya membuat seperti ini ya. Ya, Bu. Oh. Nanti di dalam Gemini itu ada promnya seperti ini. Nih, kalian nanti ketik, kalian upload file yang mau dirubah ya, kemudian kalian ketik promnya seperti ini. Kalau bingung, ibu sudah kirim promnya di grup. Kalian tinggal salin saja, ya. Silakan dicoba. Kalau sudah hasilnya bisa kirim di WA ibu biar kita bisa lihat bersama-sama ya hasilnya ya. Ya. Silakan kirimkan ke ibu. Kirim ke ibu ya. Promnya yang belum gabung di grup bisa diketik promnya seperti ini ya. Nanti akan keluar hasil seperti yang dicontoh. Ada yang sudah mengirimkan? Sudah. Ada yang sudah mengirimkan? Ibu lihat dulu. Kita lihat punya siapa ini yang sudah berhasil. Punya. Kita lihat punya siapa ini. Udah ketutupan, Bu. Siapa itu? Nggak tahu, Bu. Siapa?
Siapa ini? Siapa ini? Wow. Ini siapa ini? Ini kayaknya lukisannya Pak Prabowo ya? Prabowo waktu muda ya? Lukisan Pak Prabowo beda. Ada lagi yang sudah berhasil. Siapa ini? Oh, Dea ya? Ada lagi ya yang sudah kirimkan ke ibu? Ya, kalian bersama. Sudah? Udah, Bu. Ih. Siapa ini? Kayla ya ini ya. Berhasil. Ada lagi? Sudah berhasil? Sudah. Itu caranya ya. Nah, yang kalian lakukan itu termasuk dalam pengembangan kecerdasan artifisial. Kalau tadi penggunanya saja, kayak misalkan kalian memakai YouTube, Google Translate, Google Maps itu adalah pengguna. Kalau yang kita lakukan sekarang itu adalah pengembangan di mana kita juga bisa membuat AI ya seperti itu. Lanjut lagi, kita ke kesimpulan pembelajaran. Tapi sebelum ke kesimpulan pembelajaran, kita tepuk semangat dulu, ya, biar lebih semangat lagi belajarnya. Tepuk semangat. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran? Tadi kita sudah belajar mengenai apa? Dari awal tadi, ada yang mau berpendapat mengenai apa? Ayo, angkat tangan. Terakhir Indah. Tentang pembelajaran AI dan KA dalam kehidupan sehari-hari. Tadi banyak contohnya dari video kelas 10 itu apa aja? Tadi bermain media sosial, bermain game, membuka ponsel atau smartphone, terus berbelanja, apalagi virtual asisten, mengirim surel. Kalau pemanfaatan KA dalam bidang pendidikan, ada yang tahu? Dalam bidang pendidikan tadi ada apa aja? Ayo maju Dinda. Ruang guru, terus Canva, Google Classroom. Kalau di bidang pertanian tadi ada apa? Robot penyiang hama, sama drone, betul. Kalau di bidang kesehatan, robot pembantu bedah. Kemudian ada X-ray. Nah, itu kesimpulan pembelajaran. Nah, sekarang refleksi. Ibu akan membagikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Yang tadi KPD-nya dikumpulkan ya. Refleksi pembelajaran yang tadi dikumpulkan terlebih dahulu. Sudah selesai isi refleksi pembelajarannya? Sudah. Oke, Ibu ingin bertanya nih, refleksi pembelajaran kita yang pertama. Hari ini aku merasa, siapa yang ingin memberikan refleksinya? Yang pertama, oke Dinda. Hari ini aku merasa senang katanya. Berarti kalau senang itu emotikonnya yang mana ya? Yang ketiga. Kemudian yang kedua, aktivitas kesukaanku hari ini adalah siapa? Kayla. Bisa mempelajari tentang AI katanya. Aktivitas kesukaan. Selain itu kita
tadi? Iya, miniatur ya. Yang ketiga, hal baru yang aku pelajari hari ini. Rainda. Ya, pelajari tentang AI. Hal barunya yang tadinya belum tahu sekarang menjadi tahu. Terakhir, yang keempat, esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal Mempelajari tentang AI. Fahri mempelajari tentang AI. Oke. Tindak lanjutnya, tadi seperti yang sudah Ibu katakan, kalian nanti buat lagu di aplikasi apa? Lagunya tentang apa? Kelas 6, menggambarkan kelas 6. Bagaimana? Oke, sekarang pembelajarannya selesai sebelum